Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OBP ingin mengobservasi tempat usaha CV Desain Grafik Cemerlang. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Budi Herdiawan. Sebagai owner bisnisnya Pak ya? Ya, insyaallah saya owner. Ya. Kapan tempat usaha ini pertama kali didirikan Pak? Saya mendirikan sekitar 10 tahun yang lalu lah. Pertama sih berdiri di garasi gitu, di garasi rumah lah gitu, dengan satu orang karyawan, dan alhamdulillah selama 10 tahun ini bisa berkembang menjadi sampai 20 karyawan dan punya mesin sendiri. Untuk pemilik perusahaan ini Bapak sendiri atau ada orang lain gitu? Saya pribadi Saya pribadi ya Pak. Apa yang melatar belakangi pemilik usaha untuk mendirikan tempat usaha ini Pak? Ya, sebelumnya kan saya bekerja di perusahaan packaging printing lah gitu ya. Tapi melihat peluang gitu yang akhirnya saya pikir saya harus bisa mandiri gitu. Jadi tidak menjadi karyawan tapi menjadi perusahaan mandiri sendiri gitu. Terus bagaimana perkembangan usaha dari awal berdirinya sampai sekarang Pak? Ya selama kurun waktu 10 tahun alhamdulillah lah gitu ya. Dari pertama kita hanya satu PC, satu printer, dan satu karyawan di depan rumah. Selama kira-kira 1 tahun lah. Setelah 1 tahun itu kita coba untuk melakukan marketing secara gencar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kerawang. Dan syukur alhamdulillah sih sampai saat ini kita sudah mempunyai beberapa mesin, termasuk mesin teknologi baru DTF gitu ya, dan bisa semuanya tidak dimaklumkan ke orang, jadi bisa semuanya yang keperluan untuk printing maupun sablon konveksi bisa dilakukan sendiri di kita. Berapakah modal yang Bapak perlukan untuk membuat usaha ini? Apakah modal sendiri apa modal pinjam dari bank atau yang lain? Ya, dari pertama sih tentunya dari modal sendiri, dari tabungan lah, pensiun gitu ya. Setelah itu kita untuk mencoba menambah amunisi mesin lah gitu, clean painting. Akhirnya kita juga dibantu dengan bank muamalat yang alhamdulillah sih tahun ini sudah beres semua, jadi kita sudah tidak ada lagi kewajiban lagi ke bank, jadi sudah mandiri lagi. Mandiri ya Pak ya? Adakah standar pelayanan yang diterapkan di tempat usaha ini? Ya, yang pasti kan tentu kualitas lah, tapi kalau kualitas sih semua pasti sama. Yang terpenting di kita itu bagaimana semua kebutuhan konsumen itu bisa dilaksanakan di Cemerlang sendiri gitu, termasuk kecepatan lah. Sebenarnya kalau harga itu relatif, kalau kecepatan, kepuasan konsumen sudah pasti harga akan bisa menyesuaikan. Jadi tidak hanya dalam pricing aja gitu. Ya. Untuk karyawan yang bekerja di sini ada berapa yang aktif Pak? Sementara ya sekitar 20 ya. Kita ada divisi satu untuk desainer, untuk mesin outdoor, mesin DTF, terus mesin bordir, finishing gitu ya, dan akunting gitu ya. Kira-kira ada sekitar 20 orang lah ya. Untuk alat dan mesin apa saja yang menjadi investasi dan digunakan di tempat usaha ini? Ya, mesin sih ada berapa mesin cetak ke Heidelberg gitu ya, ada mesin bordir, mesin konveksi, mesin potong, mesin digital spanduk. Yang terakhir ini kan mesin DTF ya, yang transfer langsung ke kaos, jadi lebih instan gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nambah lagi nih dalam bulan ini. Kita akan coba mesin untuk jersey gitu. Jersey ya Pak ya? Ya. Untuk media promosinya itu Bapak menggunakan media promosi apa Pak? Ya, salah satunya tentunya sekarang digital ya, kita harus punya juga website. Selain itu ya kita promo-promo penawaran ke konsumen. Selain itu juga saya pribadi ikut beberapa komunitas lah gitu, yang mau tidak mau ya mereka juga sangat concern untuk membantu komunitasnya sendiri gitu. Adakah segmen khusus untuk Bapak targetkan, baik konsumen
menjadi sasaran utama Iya. untuk promosi? Dari pertama sih cemerlang concern ke perusahaan gitu ya. Jadi kalau dilihat sih konsumen kita ini perusahaan kira-kira 70%, 30% adalah end user. End user itu artinya orang yang lalu lalang datang. Tapi yang sudah pasti sih kita yang 70% ini adalah perusahaan di pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri. Nah, untuk sistem pencatatan keuangannya itu menggunakan manual apa dengan komputer apa dengan keduanya? Ya, kedua lah, dan pasti ada sistem akuntansi lah gitu ya. Jadi pengeluaran itu harus semuanya tercatat, pendapatan gitu per hari gimana. Jadi kita bisa rekap, jadi bisa melihat perkembangan bulan ini, bulan depan apakah ada kenaikan, itu jadi analisa buat kita gitu. Nah, untuk penawaran untuk apakah menjadi dasar penentuan harga produk yang Bapak tawarkan? Ya sudah pasti kan harga itu ditentukan dengan biaya produksi, biaya produksi, terus biaya pekerja, listrik segala macam. Ya itu paling kita ya range untuk keuntungan sih ya kan antara sekitar 30% itu. Nah, kalau berbicara tentang keuntungan Bapak dalam sebulan itu berapa? Ya keuntungan sih rata-rata ya hampir 30% lah dari ini. Ya tergantung kerjaannya juga tuh. Cuman kalau yang sudah pasti dengan harga kertas, harga printing sekarang yang naik terus, ya pasti keuntungan juga akan menurun. Tapi rata-rata di 30% dari omset. Nah, untuk yang terakhir, nah pada saat pandemi saat ini kan mengimpact ke seluruh usaha, baik UMKM dan yang lainnya. Nah, strategi apa yang Bapak terapkan untuk menangani pandemi COVID-19? Ya salah satunya karena kita keterbatasan untuk bertemu dengan beberapa konsumen, mau tidak mau order itu akan berjalan secara online gitu ya. Secara online. Yang kedua ya itu yang pasti efisiensi dari penjualan juga mungkin agak menurun, tapi alhamdulillah kita sih terus berinovasi bagaimana mencari konsumen baru, bagaimana develop produk-produk baru gitu. Jadi secara pandemi emang udah pasti kalau terkena dampak semua pasti kena dampak. Cuman ya alhamdulillah sampai saat ini kita tidak melakukan PHK atau apa, yang pasti adalah efisiensi tenaga kerja, efisiensi kesalahan-kesalahan produksi itu yang harus kita lakukan juga. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Surudin. Di sini saya akan memaparkan analisa dari kelompok kami mengenai bisnis jasa percetakan TV desain grafika cemerlang. Untuk aspek yang pertama, sejarah dan perkembangan bisnis. Bisnis TV grafika cemerlang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, dengan awal berdirinya memanfaatkan ruang garasi dan memperkerjakan seorang pekerja untuk membantu menjalankan bisnis bersama dengan pemilik, yaitu Budi Hardiawan. Latar belakang pemilik yang sebelumnya merupakan karyawan di salah satu perusahaan printing packaging menjadi dorongan mandiri untuk terjun dan membangun usaha miliknya sendiri. Proses perkembangan usahanya didukung dengan relasi yang dimiliki oleh pemilik usaha yang membuat bisnis ini berkembang cukup pesat. Yang awalnya bermodalkan satu mesin printing dan satu orang pekerja, sampai saat ini sudah memiliki beberapa mesin hingga mesin printing paling modern, dan telah menjadi mitra dengan beberapa perusahaan besar yang berada di daerah kawasan industri Karawang. Untuk yang kedua, aspek proses pelayanannya, dengan 20 karyawan yang dipekerjakan dan mesin printing yang dimilikinya sendiri, pemilik bisnis memberi jaminan kualitas terhadap hasil pesanan konsumen. Selain kualitas yang dijaminkan, kecepatan pelayanan juga menjadi standar pelayanan yang diterapkan. Dengan 1 orang yang di bagian kasir dan administrasi, 5 orang di bagian desain, dan sisanya operator mesin, telah cukup efektif memenuhi kepuasan pelanggan dengan pelayanan jasa percetakan di TV desain grafika cemerlang ini. Dengan 6 mesin yang ada, yaitu antara lain mesin cetak, mesin bordit, mesin konveksi,
mesin potong, mesin cetak spanduk, dan mesin DTF. Kemudian aspek yang ketiga adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran jasa dengan mengandalkan soft selling dan dengan perantara relasi yang dimiliki oleh pemilik. Hard selling juga dilakukan dengan memasang spanduk, membuat website, dan sosial media. Promosi juga dilakukan dengan menyasar segmen konsumen perusahaan industri di sekitar Kota Karawang. Melihat 70% konsumen dari jasa percetakan ini merupakan perusahaan besar yang menjadi mitra bisnis dan sisanya 30% konsumen merupakan end user atau pelanggan lepas. Demikian pemaparan analisa bisnis dari saya. Selanjutnya untuk analisa aspek lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Median, kelas manajemen 19J. Saya akan melanjutkan penjelasan analisa pada CV desain grafika cemerlang. Untuk aspek selanjutnya yaitu mengenai sistem manajemen keuangan. Modal awal didapatkan dari modal pemilik sendiri yang berasal dari dana pensiun. Kemudian melakukan pinjaman kepada salah satu bank dengan tujuan mengembangkan bisnis. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah mesin printing. Namun untuk saat ini, bisnis CV desain grafika cemerlang sudah tidak memiliki beban utang jangka panjang. Kemudian untuk pencatatan transaksi setiap harinya, ada satu karyawan yang bertugas mencatat laporan pengeluaran dan pemasukan. Juga bertanggung jawab membuat laporan setiap bulannya. Sistem pencatatan transaksinya menggunakan pencatatan buku besar dan disalin juga ke dalam sistem komputerisasi. Untuk aspek selanjutnya yaitu sistem perhitungan harga. Dengan pertimbangan biaya produksi, biaya promosi, dan biaya lainnya menjadi dasar perhitungan harga pokok penjualan. Dengan keuntungan sekitar 30% tergantung jasa yang ditawarkan sudah menjadi standar dari bisnis percetakan yang dimiliki Bapak Budi ini. Untuk aspek berikutnya yaitu mengenai strategi menghadapi pandemi. Dengan adanya pembatasan akibat pandemi dan kebiasaan baru mengakibatkan konsumen end user berkurang. Namun pemilik usaha dan pekerjanya terus berinovasi dengan mengembangkan sistem penjualan virtual kepada para pelanggan loyal dan mengembangkan produk jasa lainnya. Dampak pandemi tentu dirasakan oleh semua bisnis selama pembatasan sosial. Namun meskipun omset berkurang drastis, pemilik usaha berusaha untuk tetap menjaga bisnis berjalan kondusif dan inovasi produk yang ada. Sekian analisa dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.